Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan kembali ya untuk mencari salah satu serangga yang masih ingin saya bahas teman-teman. Karena serangga ini menurut saya unik sekali. Serangga ini di video saya sempat dibahas, bahkan saya pernah membuktikannya beberapa kali. Dan kita akan cari ini serangganya teman-teman. Serangga itu adalah serangga peledak tentunya. Nah tapi di sini saya berhenti dulu karena ini sebetulnya di pinggir jalan dan ada di sawah. Saya tertarik ada salah satu serangga yang ada di atas nempel di pohon pisang dan sekaligus dengan latar yang luar biasa edan karena ini adalah sampah yang begitu menumpuk dan begitu banyak teman-teman. Nah inilah salah satu realita di masyarakat kita, jadi masih banyaknya orang yang tidak sadar terhadap lingkungan sekitar, dan ini di pinggirnya adalah sungai teman-teman tuh. Jadi ya kita harus bijak lah teman-teman membuang sampah, jangan di pinggir sungai, apalagi sampah-sampah ini kebanyakan sampah plastik seperti ini. Saya sangat menyayangkannya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kita ambil si kayaknya tuh serangga tuh kita ambil ya. Wow, mantap coy. Ih, utah kehel. Nih teman-teman lihat, kecoa, tapi kecoanya warnanya warna coklat seperti ini. Tuh. Dia mengeluarkan cairan tuh. Yang membuat saya tertariknya, jadi kecoanya tuh warnanya warna coklat tuh. Keren. Nah, kita lepasin lagi. Tuh sampahnya gelo. Goodbye. Nah ini teman-teman, serangga peledaknya ada nih satu. Nih kita ambil dulu. Masuk. Oke teman-teman, kembali lagi. Video kali ini melanjutkan video yang semalam teman-teman, karena semalam saya berhasil menangkap serangga yang sebetulnya ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Kenapa saya membahas kembali serangga ini? Karena serangga ini memang menurut saya sangat unik, dimana serangga ini bisa mengeluarkan zat yang sangat panas teman-teman. Nah jadi si serangga ini adalah serangga peledak, tapi kemarin kita bisa mengumpulkannya hanya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak lah teman-teman. Nah ternyata setelah saya diamkan ini di box seperti ini, dan kemarin pun sebetulnya karena saya masih penasaran dia ini makanannya apa gitu teman-teman. Ternyata mereka ini predator juga sebetulnya, memakan hewan-hewan atau serangga-serangga yang lain. Contohnya di sini saya kemarin kasih ulat Hongkong. Nah si ulat Hongkong ini adalah salah satu makanan yang bisa dimakan juga oleh si si serangga peledak ini atau si kumbang bombardir ini. Nah jadi di luar negeri pun teman-teman si kumbang ini dinamai kumbang bombardir dikarenakan memang mereka bisa mengeluarkan zat panas dari tubuh mereka yang dari belakangnya ini nih. Tuh kan. Tuh. Nah dan sebetulnya ini yang berbahayanya untuk manusia sebetulnya teman-teman, yang saya alami sendiri. Jadi bahayanya itu ketika si asapnya ini atau si zat panasnya ini mengenai mata teman-teman. Nah itu yang paling berbahayanya. Jadi kalau misalnya kena tangan itu hanya bisa menimbulkan luka seperti ini saja nih. Jadi bukan luka sih sebetulnya, ini adalah bekas cairannya saja. Nah jadi aromanya itu seperti bau rambut terbakar. Dulu kita pernah sempat mengumpulkan ada sampai mungkin kurang lebih ada 100 ekor serangga peledak yang saya teskan langsung ke tangan saya, dan videonya ada di video ini. Jadi si serangga peledak ini saya teskan dengan tangan saya, seperti itu langsung lukanya itu, bekas lukanya itu tidak bisa hilang begitu saja. Jadi harus menunggu itu saya sampai 1 minggu. Jadi kalaupun dicuci dengan sabun, disikat dan lain-lain itu tidak bakalan luntur teman-teman. Nah itulah uniknya dari si zat yang dikeluarkan oleh si serangga satu ini. Nah berbicara lagi masalah
kehidupan mereka ini di alam. Jadi mereka ini sebetulnya adalah serangga yang menurut saya luar biasa, dikarenakan mereka ketika akan mengeluarkan zat, jadi sebetulnya zat yang keluar dari bagian tubuh belakangnya ini, mereka ada dua organ tubuh mereka yang sebetulnya itu akan menyatu sehingga mengeluarkan zat panas seperti itu. Serangga, ya teman-teman, untuk kali ini saya akan kembali membahas salah satu serangga yang paling unik teman-teman, tentunya yang ada di sekitar kita. Kumbang ini adalah si kumbang peledak alias kumbang bombardir. Kumbang bombardir adalah serangga yang sangat luar biasa dengan kemampuannya untuk mengeluarkan bahan kimia panas dari belakang ujung tubuh mereka sebagai mekanisme pertahanan. Serangga ini menyimpan dua senyawa kimia, hidrokuinon dan hidrogen peroksida, berada di kompartemen terpisah dalam tubuh mereka. Ketika seekor kumbang bombardir merasa terancam, ia dapat menggabungkan kedua bahan kimia tersebut sampai menghasilkan reaksi kimia yang cepat, membawa solusi internal hampir mendekati 100 derajat Celcius teman-teman. Reaksi ini juga menghasilkan gas yang mengeluarkan larutan dari ujung perut kumbang dan pada penyerangnya. Kini penelitian baru menemukan kumbang mampu menggunakan persenjataan peledak mereka agar bisa lepas dari sistem pencernaan predator. Nah, jadi itu teman-teman, senjata dari si serangga peledak ini terkadang digunakan untuk pertahanan diri mereka ketika berhadapan dengan mangsa-mangsa mereka seperti kodok dan katak. Nah, tapi di sini saya teman-teman masih penasaran dengan predator terhadap si serangga satu ini. Pasti mereka juga memiliki musuh, teman-teman. Nah, saya sempat melihat beberapa video yang ketika si serangga peledak ini dimangsa atau dimakan oleh hewan-hewan lain, contohnya seperti katak, kodok. Jadi mereka ini dalam bukan hitungan menit padahal ya, itu dalam hitungan jam, teman-teman. Jadi eksperimen katak memakan serangga peledak ini, ketika dilahap oleh si kataknya itu ditelan cuma nanti pas beberapa jam kemudian dimuntahkan lagi, dikarenakan memang si serangga peledaknya ini mengeluarkan zat yang memang panas ini, teman-teman. Nah, sekarang saya penasaran, bagaimana kalau misalnya kataknya itu ukurannya kecil dan bagaimana kalau ukuran kataknya itu besar. Nah, di sini saya sudah menangkap katak percil yang sempat dulu kita kumpulkan, teman-teman. Katak percil ini sebetulnya katak endemik dari Jawa, katak percil Jawa, teman-teman, dan ukurannya tidak bisa mencapai ukuran lebih besar lagi. Dan saya juga sempat melihat si serangga ini memangsa katak. Jadi katak juga ternyata dimangsa oleh si serangga peledak ini, tapi tentunya dengan ukurannya yang sebanding gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita coba sinikan dulu. Udah ada yang deketin tuh. Mana? Tuh, Karena mereka ini sebetulnya aktifnya pada malam hari, jadi kurang efisien sih sebetulnya. Tapi kemarin saya masukin ulat Hongkong, udah nggak ada, udah pada dimakan, tinggal beberapa ekor lagi itu tadi. Weh, wih, panas. Tuh, naon kawan Awas.
Buset tuh. Katak juga menghindar teman-teman saking ini baunya. Yeay. Nah sekarang kita coba dengan katak yang besar. Tadi dicoba dengan katak yang kecil tidak dimakan, dan si katak kecilnya pun tidak memakan atau tidak bertarung dengan si serangga peledak ini, tidak terjadi apa-apa. Tapi tadi ketika dikeluarkan zat panasnya dari si serangga peledak itu, si kataknya itu kabur gitu teman-teman. Nah ini kataknya teman-teman kita masukkan ke sarang si serangga peledak ini. Gak terjadi apa-apa ya. Wah kabur coy. Kita bener, dia juga si katak ininya juga kabur teman-teman. Jadi ya memang karena sebetulnya udaranya pun ketika ada asap dari si serangga peledak ini jadi perih ya. Jadi perih. Nah itulah salah satu defense. Coba kan dia diem. Wah kabur. Nah jadi itu teman-teman, ketika saya coba dengan katak kecil dan katak besar pun ternyata instingnya mereka ini malah lari karena terkena oleh si zat dari si serangga peledak ini yang memang ketika kena kulit pun itu sebetulnya panas, dan itu sebetulnya panasnya itu bisa sampai dengan 100 derajat Celcius teman-teman. Jadi kita tidak melihat si katak ini memangsa atau memakan si serangga peledaknya, bahkan sebaliknya pun kita tidak melihat momen itu teman-teman. Tapi di sini kita mendapatkan momen ketika serangga peledak mengeluarkan pertahanannya, si katak ini kabur. Nah mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.